Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Energi Positif. Ya, ini adalah video pertama saya di tahun 2021. Saya yakin masih banyak yang belibet ketika ada peralihan atau pergeseran tahun ini di awal-awal tahun 2020 ke 2021. Masih membawa energi tahun baru, masih membawa harapan-harapan di tahun yang baru. Maka video kali ini saya akan menyampaikan pengalaman saya mengenai terwujudnya harapan, terwujudnya impian dengan cara yang mungkin selama ini belum pernah kita mengerti atau tidak kita mengerti. Jadi di video ini saya akan menyampaikan pengalaman saya ketika saya berhasil mewujudkan impian saya dengan cara yang tak terduga. Simak terus video. Saya ingin membagikan pengalaman saya ketika saya sekitar 3 tahun yang lalu saya memenangkan sebuah undian sepeda motor dari sebuah bank. Nah, ini dia fotonya pada waktu itu. Pada waktu itu tahun 2018, tepatnya di pertengahan tahun 2018, saya telah memenangkan satu unit sepeda motor ya dari undian berhadiah sebuah bank. Nah, beberapa waktu sebelumnya, mungkin sebulan sebelumnya ya, atau beberapa minggu sebelumnya, yang menarik adalah kami ya, saya dan suami tepatnya memang memimpikan atau merencanakan untuk membeli satu buah lagi sepeda motor. Itu kami sudah merencanakan untuk membeli lagi sepeda motor itu. Kemudian tanpa kami duga-duga di pertengahan tahun 2018 itu tiba-tiba saja pihak security dari bank tersebut menelpon saya dan mengatakan bahwa saya memenangkan satu unit sepeda motor dan diharapkan untuk mengonfirmasi nomor rekeningnya. Ya, namanya juga mungkin karena terlalu sering dengar penipuan-penipuan, SMS penipuan atau telepon-telepon penipuan tersebut, maka reaksi saya mungkin sama kayak kebanyakan orang, saya tidak percaya. Saya sama sekali tidak percaya apa yang dikatakan oleh security tersebut. Saya benar-benar pesimis. Saya tidak tertarik ya untuk menyikapi itu. Sampai dia SMS berkali-kali, "Ibu kalau tidak percaya silakan datang ke bank ini," gitu kan ya. Kemudian sampai karena dia punya saudara, teman sekantor saya itu bilang, "Mbak, itu beneran loh Mbak, itu memang yang telepon Mbak itu security-nya itu adalah abang saya." Jadi Mbak memang memenangkan hadiah itu, katanya kan. Oh, masa sih? Saya pikir saya ini nggak pernah bukan orang yang hoki gitu kan. Ada kan orang-orang yang sering memenangkan semacam kayak door prize seperti itu ya. Saya pikir saya bukan orang yang hoki. Jangankan mendapatkan undian sepeda motor gitu ya. Sedangkan undian jalan santai door prize aja saya nggak pernah dapat, apalagi yang seperti itu. Jadi saya pikir saya benar-benar tidak percaya gitu kan. Singkat cerita, jadilah kami mendapatkan sepeda motor yang kami inginkan. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah saya percaya betul bahwa segala sesuatu yang terjadi itu bukan karena kebetulan gitu ya. Memang untuk memenangkan undian sepeda motor itu tentunya kita harus punya rekening yang pertama, dan juga kita menabung secara rutin di bank tertentu sampai rekening kita itu diundi gitu ya. Nah, tapi kok bisa-bisanya ketika kami sedang intens merencanakan ingin beli motor, tiba-tiba aja motor itu datang sendirinya dengan cara memenangkan undian tersebut yang tidak pernah saya pikirkan, tepat pada waktunya, tepat betul pada waktunya. Jadi saya pikir itu pasti bukan suatu kebetulan. Kenapa? Karena banyak betul ya nasabah-nasabah lain yang saya pikir mungkin lebih berhak, yang saldonya lebih banyak dari saya, kan banyak pasti ratusan atau ribuan orang. Kok kenapa saya? Begitu tepatnya ketika kami sangat berhasrat atau membutuhkan sepeda motor itu. Karena pada saat itu saya belum paham, jadi apa kejadian ataupun hal-hal di balik itu ya. Jadi saya hanya mensyukurinya sebagai rezeki yang tak terduga. Nah, sampai kemudian saya sadar sekarang ada rahasia apa di balik semua itu ya. Pemahaman itu datang di tahun 2020 ini. Nah, kemudian ada satu lagi, sebenarnya banyak sekali pelajaran yang diberikan oleh kehidupan melalui momen-momen tertentu di dalam hidup kita kalau kita mau
memahaminya atau meresapinya. Ada satu lagi pengalaman saya terkait dengan impian atau harapannya yang membekas di dalam hati saya. Jadi sekitar tahun 2014 akhir pada saat itu ya, beberapa bulan sebelumnya saya menginginkan, saya punya target atau punya tujuan untuk mencapai satu hal gitu ya, dan saya tidak hanya menargetkan atau mengimpikannya ya, tapi saya juga membuat diri saya layak. Saya katakan pada diri saya sendiri bahwa saya layak mendapatkan itu, saya layak mencapai itu gitu ya. Jadi saya bukan sekedar desire atau bernafsu ingin ke sana gitu ya, tapi saya juga menyatakan bahwa diri saya memang layak, dan saya percaya, saya optimis saya memang layak mendapatkannya. Nah, lalu saya tetapkan target saya, kemudian saya pikirkan terus, saya istilahnya tuh muter-muter terus di kepala gitu ya, keinginan itu muter-muter terus di kepala. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya gitu ya, sampai satu ketika saya mengambil keputusan bahwa inilah yang akan saya lakukan untuk mencapai impian saya. Jadi katakanlah saya punya plan A ya, plan saya itu saya katakan plan A. Saya punya rencana untuk mencapai impian saya itu. Nah, kemudian 2 minggu, 3 minggu ya, saya menunggu ya agar impian saya itu tercapai. Tapi saya nunggu tapi kok nggak ada hasilnya, saya nggak berhasil. Kemudian tiba-tiba datang seorang yang menawarkan bantuan bahwa dia dapat membantu saya mencapai impian saya atau harapan saya itu. Tapi dalam ketidaktahuan saya, dalam keegoan saya tadi, saya menolak ya. Saya menolak karena menurut saya rencana saya, plan A saya tadilah yang paling benar, yang paling baik untuk mencapai apa yang saya impikan itu. Saya percaya betul dengan kemampuan saya dan rencana saya tadi pasti akan berhasil. Kemudian saya menolak ya tawaran dari orang tersebut. Saya tunggu keberhasilan rencana saya yang awal. Ternyata sampai beberapa lama tetap juga tidak membuahkan hasil. Kemudian saya menyerah ya. Saya akhirnya menyerah dan saya temui orang tersebut untuk menerima bantuan dari dia. Dan kemudian orang tersebut membantu saya untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dan kemudian hanya dalam hitungan 1 minggu saya sudah mencapai apa yang saya impikan. Saya sudah menggapai apa yang saya harapkan. Harapan saya sudah terkabul hanya dalam waktu 1 minggu. Bayangkan kalau ketika dia menawarkan hal itu sebulan lalu, pasti saya sudah mencapainya lebih cepat. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah ya, bahwa apapun yang kita impikan, apapun yang kita inginkan, mungkin kita punya cara A, cara B, cara C sampai Z untuk mencapai apa yang kita impikan. Tapi ternyata Tuhan atau semesta punya cara lain, punya skenario lain untuk membantu kita mencapai apa yang kita impikan. Dalam hal ini, ketika kami di pengalaman saya yang pertama, ketika kami membutuhkan motor, kami sudah menghitung-hitung, ya, kami akan membeli apa cash, apa kredit gitu ya. Kami merencanakannya, tiba-tiba saja Tuhan punya rencana yang lain. Dia membelokkan skenarionya ke suatu skenario lain yang tidak pernah saya pikirkan, yaitu saya mendapatkan motor itu dengan menang undian. Saya tidak pernah memikirkannya. Begitu juga dengan contoh yang kedua tadi. Saya tidak pernah sekalipun terpikir seujung kuku pun untuk mendapatkan bantuan dari orang tersebut. Karena saya punya ego dan saya juga tidak tahu bahwa orang tersebut ternyata mempunyai kapasitas untuk membantu saya. Saya tidak pernah terpikirkan itu sama sekali. Jadi ini ternyata setelah setahun ini saya renungkan, ternyata itu adalah cara unik semesta untuk membantu kita mencapai apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan dengan caranya yang unik sekali. Kadang kita ini terlalu ngotot ya, ketika kita punya impian, kita ngotot bahwa cara untuk mendapatkannya adalah itu. Ya, padahal Tuhan punya berbagai macam skenario atau ada begitu banyak kemungkinannya yang dapat yang mungkin sering dihadirkan dari kita, tapi kita menolak. Jangan-jangan selama ini kenapa doa kita tidak terkabul? Karena kita tidak terbuka untuk menerima doa kita itu. Jangan-jangan karena kita sering menolak apa yang sebenarnya dihadirkan ke kita sebenarnya adalah peluang bagi kita untuk mendapatkan apa yang kita impikan. 2020 ini saya memasuki satu fase
yang saya sebut sebagai fase spiritual gitu ya. Saya mempelajari hukum-hukum spiritual. Apa sih spiritual itu? Spiritual itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan spirit kita, jiwa kita, jati diri kita. Dengan memahami jati diri kita, maka kita akan memahami kerja semesta ini. Tidak hanya di situ, saya juga mempelajari sedikit tentang sains, fisika kuantum, bagaimana hal-hal yang non fisik itu ya membentuk suatu realita. Kemudian saya juga menemukan sinkronitas, kecocokan dengan ajaran agama di semua agama. Oleh karena itu saya punya pemikiran baru, saya punya sudut pandang baru, dan kemudian saya sadar bahwa apa yang terjadi dengan kami melalui contoh tadi di beberapa tahun lalu adalah hukum tarik-menarik. Saya sudah berapa kali menyinggung hukum tarik-menarik ini di dalam video-video saya sebelumnya. Mungkin nanti saya akan buat video khusus tentang ini. Kita semua sebenarnya mengenal hukum tarik-menarik ini, hanya saja kita tidak mengetahui prosesnya. Prinsipnya hukum tarik-menarik ini intinya ya, ketika kita mengingat sesuatu, kita menghasratkan sesuatu, dan sesuatu itu kita pikirkan terus-menerus, tidak hanya kita pikirkan, tapi juga kita merasa layak untuk mendapatkannya, worthy untuk mendapatkannya. Saya pernah kasih contoh, saya layak untuk membangun rumah dengan ukuran sekian-sekian, saya katakan saya mampu ya, kita fokuskan terus impian kita itu ya, pikiran dan perasaan kita itu adalah energi, dan itu kalau kita lakukan terus-menerus akan membentuk suatu medan energi yang terbentuk di dalam hati kita ya. Jadi dengan menghasratkan itu, memfokuskan itu sampai terbentuk suatu medan energi, maka semesta ya, cara kerja semesta itu seperti cermin yang memantulkan kembali kondisi hati kita. Maka begitu kita layak, kita fokus, maka Tuhan akan membukakan jalan melalui rangkaian-rangkaian peristiwa, kemungkinan-kemungkinan, peluang-peluang yang kalau kita peka dapat kita ambil. Sama seperti tadi, saya tidak peka, saya melewatkan kesempatan tawaran tadi sehingga saya harus menunda. Mungkin kalau dari awal saya terbuka untuk segala kemungkinan yang dapat membantu saya mencapai peluang saya, mungkin saya sudah agak lama sudah mencapai apa yang saya impikan, tapi saya mungkin sudah melewatkan kesempatan itu. Nah, jadi ketika kita fokus, kita pada impian kita, pada hasrat kita itu, dan kemudian kita merasa layak mendapatkannya, ya, kemudian jalan akan terbuka. Ya, Tuhan akan membukakan jalan melalui peluang-peluang. Mungkin nanti ada orang yang membantu. Mungkin kalau kamu menginginkan sebuah rumah atau lahan atau materi gitu, apapun ya, mungkin akan ada tawaran pekerjaan baru yang memberikan tambahan income ya. Mungkin ada hal-hal lain yang sebenarnya tidak pernah kita perkirakan, tapi ternyata ujungnya adalah membantu kita menggapai target kita tadi. Hal ini sudah banyak sekali dituliskan di berbagai macam buku motivasi, di tayangan-tayangan. Kamu bisa cari aja di YouTube tentang hukum tarik menarik, tentang bagaimana orang sukses mencapai impiannya ya. Itu setelah saya pelajari, rata-rata mereka memang begitu ya. Polanya adalah yang pertama, mereka passion, mereka punya hasrat, dan mereka tekun, fokus pada satu tujuan. Dan kemudian ketika mereka sudah fokus, hasrat mereka sudah terkunci, dan juga mereka worthy atau layak untuk mendapatkan itu, jalan terbuka lebar. Ya, meskipun masih tetap kerja keras, meskipun masih tetap ada tindakan yang harus kita ambil untuk mencapai goal kita itu, tapi tindakan itu bukan tindakan ngoyo, ya, bukan tindakan yang membuat orang itu banting tulang tapi hasilnya sedikit, tapi tindakan itu tindakan yang mudah, mengalir saja. Karena kita melakukannya sesuai dengan hasrat kita, maka itu tidak sulit dikerjakan. Beda ya kalau kita melakukan sesuatu karena terpaksa dengan melakukan sesuatu karena passion kita. Tidak ada paksaan, tidak ada dorongan. Mungkin orang melihat, wah, kerja keras. Tapi karena kita melakukan dengan passion, dengan hasrat kita ya mengalir aja, ya. Jadi sejak mengetahui pola itu, saya catat, saya kunci di dalam hati pola itu. Saya gini loh, ketika saya berhasil melakukan suatu pencapaian dalam hidup saya ingat-ingat lagi, saya teliti, saya catat apa yang terjadi di balik kesuksesan ataupun target yang saya capai itu. Saya ingat-ingat dulu apa yang saya lakukan waktu itu, bagaimana kondisi hati saya waktu itu, bagaimana kondisi perasaan saya waktu itu, bagaimana lingkungan di sekitar saya. Saya ingat-ingat itu, saya pegang polanya. Nah, itulah yang kemudian menjadi kunci bagi saya. Di tahun 2021 ini saya optimis ada beberapa hal yang memang saya impikan, saya targetkan, yang ketika kita sudah berhasil melakukan pencapaian, maka kita jadi percaya diri gitu ya, dan jadi kita mempunyai harapan untuk mencapai apa yang kita impikan. Nah, yang sulit ini ketika kita
kecewa ya atas hidup kita, mungkin realita kita yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, seperti kita seperti bertengkar dengan kehidupan ini, bermusuhan dengan kehidupan ini, berjuang, struggle betul dengan dengan kehidupan ini, seperti berkompetisi dengan yang lain ya. Kita menjadi pesimis. Saya banyak sekali melihat orang-orang yang punya harapan tapi harapannya dimatikan ya, karena mungkin kecewa ya, memendam harapan. Saya pikir bukan karena Tuhan tidak baik, tapi saya yakin saya selalu punya prasangka yang baik dengan Tuhan, dengan kehidupan ini, bahwa kita layak, kita hidup di dunia ini bukan untuk mengalami sesuatu yang sulit atau struggle segala macam itu, tapi pasti ada yang salah, ada yang keliru di dalam persepsi kita atau di dalam sudut pandang kita terhadap dunia ini, sehingga kita harus jungkir balik di dalam hidup ini. Karena kalau saya perhatikan seharusnya ya, saya sulit mengatakan ini karena ini berkaitan dengan rasa ya. Rasa itu feeling lah ya. Mungkin bagi kamu yang sangat logis, saya dulunya orang yang sangat logis. Saya tidak percaya dengan feeling, saya tidak boro-boro saya punya firasat atau intuisi gitu ya. Tapi ketika intuisi itu berbicara dengan nyata dengan saya melalui perasaan saya tidak bisa menolaknya. Dan intuisi saya sering membawa saya pada satu hal yang benar, satu hal yang baik. Saya tahu bahwa itu ada hal yang benar karena itu terasa nyaman, terasa enak, dan terasa baik gitu ya. Baik untuk saya dan juga baik untuk sekitar saya, lingkungan saya. Yang ingin saya sampaikan di video kali ini adalah saya harap kita semua tidak mematikan atau membunuh impian-impian kita, harapan-harapan kita, karena saya yakin impian dan harapan kita itu pasti sesuatu yang baik, karena tidak ada orang yang mungkin mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi dalam dirinya. Kalau misalnya kamu ingin kaya, tentunya kekayaan kamu itu bisa memberikan efek untuk orang yang lain ya, bisa mensejahterakan keluarga lah minimal. Nah, saya harap tidak ada orang yang yang merasa pesimis, sekedar berharap saja tidak mau ya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mencapai tujuan kita kalau kita nggak fokus, nggak tahu, nggak ada tujuan hidupnya, nggak ada tujuan, nggak ada arah. Mungkin orang mengira selama ini hidup itu serampangan aja, hidup itu ya hidup aja gitu, terima aja apa yang datang. Padahal begitu kita fokuskan diri kita pada satu tujuan, pada satu titik yang ingin kita capai, maka dengan sendirinya jalan-jalan akan datang. Ingatlah seperti kata pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kita ini kadang ketika dihadapkan pada satu kenyataan pahit, kita menyerah. Ya, padahal kenyataan pahit, kerikil-kerikil itu mungkin datang untuk membantu kita, memurnikan kita agar kita layak, agar kita menjadi worthy untuk mencapai apa yang kita impikan itu. Makanya hidup itu harusnya on fire gitu ya, berpassion gitu, jangan mudah menyerah. Nah, ketika kita sudah punya tujuan, langkah pertama kita sudah punya tujuan, kemudian yang kedua ya, kita layakkan diri kita mencapai tujuan kita itu ya, dengan merasa nyaman, dengan merasa mungkin nggak saya punya itu, mungkin nggak ya saya beli tanah di situ ya. Kalau kita katakan tidak mungkin, ya saya pikir gini ya, kita ini harus punya prasangka yang benar dengan Tuhan. Kadang orang berapa banyak dari kita mengatakan wah Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, Tuhan itu maha segalanya, maha kuasa, bisa memberikan apapun. Tapi di dalam hati kita kadang-kadang berkecil hati. Ya, nggak mungkin lah, terima aja, jalani aja hidup seperti ini. Nah, itu yang namanya mulut bertentangan atau berbeda dengan hati. Jadi hatinya harus dibereskan dulu, harus punya prasangka yang baik. Yang pertama ada tujuan, merasa layak, punya prasangka yang baik. Kemudian yang terakhir ini nggak kalah pentingnya, lepaskan semua cara yang kamu pikirkan ya. Terbukalah untuk semua kemungkinan, segala kemungkinan yang ada. Jadi dengan begitu, biarkan Tuhan bekerja, biarkan semesta yang bekerja membawa kamu pada impian itu. Selalu terbukalah. Nah, untuk terbuka terhadap segala kemungkinan, kamu perlu untuk tenang gitu ya. Dengan tenang, dengan mempunyai keelingan, kesadaran dan kewaspadaan terhadap apa yang datang dan pergi di dalam hidup kita, maka kita akan sadar, oh ternyata ini datang untuk membantu saya. Seperti yang saya alami tadi ya, oh ternyata ini adalah jalan untuk mencapai impian saya. Dan oleh karena itu saya harus mengambil tindakan, saya harus merespon. Kalau kita terlalu sibuk dengan berbagai macam pikiran kita nggak bisa untuk menghadirkan rasa damai dulu di dalam hati kita, ya bagaimana mungkin kita bisa melihat bahasa-bahasa semesta itu ketika jawaban-jawaban doa kita datang di depan hidung kita sendiri dan kita menolaknya ya. Itulah sebenarnya selama ini terjadi, dan saya
meyakini ini seperti itu. Kenapa? Kamu tidak harus setuju dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan, karena mungkin setiap orang punya journey atau pengalaman yang berbeda-beda. Pengalaman saya, pengamatan saya pribadi berdasarkan dari apa yang saya tonton, apa yang saya buku-buku yang saya pelajari dari spiritual, sains, dan juga sinkronitasnya dengan agama. Ada baiknya kita membuka cakrawala kita untuk hal-hal yang baik. Ya, video kali ini agak panjang ya, karena saya merasa saya terdorong untuk membagikan ini karena di awal tahun ini perlu bagi kita untuk tetap merasa positif ya, mempunyai pandangan ataupun prasangka yang baik terhadap Tuhan, mempunyai iman yang murni ya, bahwa hidup kita ini tidak harus struggle seperti itu ya, tapi kita harus punya punya medan atau hati yang benar dulu untuk mencapai apa yang kita impikan. Mari bersama-sama kita mencapai impian kita dengan cara fokus dan mengumpulkan energi kita pada tujuan kita, tapi tentunya harus dengan menggunakan cara power ya, yang berasal dari hati kita dengan bimbingan Tuhan, bukan dengan cara memaksa. Ingat di video saya sebelumnya, kalau kamu mencapai impian kamu dengan cara yang memaksa, maka ada karma-karma buruk yang akan mengikuti di kemudian hari yang pasti akan kamu hadapi melalui berbagai macam kejadian buruk di dalam hidup. Nah, demikian video kali ini. Apabila video kali ini bermanfaat, silahkan kamu share, subscribe jika kamu merasa ini dapat membantu kamu. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.